Yuk, rapikan dan persiapkan alat-alat belajarnya. Setelah dipersiapkan perlengkapan belajarnya, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran kita hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nah, anak-anak mu'allimah, kita akan melanjutkan hifzul kita surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-24, 25 dan 26. Nah, sebelum kita masuki 3 ayat tersebut, kita akan mengulang 4 ayat sebelumnya, yaitu dari ayat ke-20. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul 'adzabal akbar fayu'azzibuhu Allahul 'adzabal akbar fayu'azzibuhu Allahul 'adzabal akbar
فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم 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 ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. Anak-anak mu'allimah semuanya, hari ini kita akan melanjutkan praktek membaca Iqra, yaitu pada halaman 217. Yuk simak bacaan. Faman ya'mal. Di sini ada nun sukun. Nun sukun ditandai dengan baris bulat seperti ini. Faman ya'mal. Nah, di sini ada nun sukun bertemu huruf ya. Nah, kalau nun sukun bertemu huruf ya, maka suara nun dihilangkan. Famai langsung masuk ke huruf ya. Famai ya'mal. Selanjutnya mithqala. 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 Di sini ada fathah yang diikuti alif, maka dibaca panjang. Mithqala zarratin. Zarratin. Di sini bacanya khairan, tapi karena di sini ada huruf ya, ada fathah tain bertemu huruf ya, maka dibaca langsung masuk ke huruf ya. Khairayyara. Yuk kita baca. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Kita ulangi. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Sekali lagi. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara. Selanjutnya inna fi. Di sini ada tasydid. Tasydid maka kita baca dengan mendengung. Inna fi. Nah, ingat di sini barisnya pendek, baris fathah saja, tidak ada diikuti oleh alif. Inna fi. Di sini baris tegak lurus di atas, maka kita baca panjang. Fis samawat. Fis samawat wal ardi la ayatil lil mu'minin. Nah, di sini ada baris tegak lurus maka dibaca panjang. Di sini ada kasrah tain bertemu huruf lam, maka langsung masuk ke lam. Tilla. Langsung ini ada kasrah yang diikuti oleh ya sukun. Kita baca. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Inna
fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Kita ulangi. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Selanjutnya qala, ini ada fathah yang diikuti alif. Qala, ini ada nun yang setelahnya huruf ya. Wa may yaqnatu mir rahmati. Ini kita baca qala wa may yaqnatu mir rahmah rabbihi illa dallun. Kita baca qala wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dallun. Di sini ada mat yang kita baca panjangnya 5 harokat di sini juga. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dallun. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dallun. Selanjutnya yauma izi yasduru nasu ashtatal liyurau a'malahum. Di sini ada huruf nun yang diikuti alif, maka dibaca panjang. Ada huruf ta yang diikuti alif, ta yang diikuti alif. Di sini ada fathah tain yang setelahnya ada huruf lam. Maka suara langsung masuk ke dalam huruf lam cara membacanya. Ashtatal. Di sini ada fathah yang diikuti alif. Kita baca yauma izi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Kita ulangi. Yauma izi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, kita ulangi lagi dari atas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dallun. Yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Selanjutnya pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang wawancara. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber.
Biasanya dilakukan antara 2 orang ataupun lebih. Dalam kegiatan wawancara, ada yang disebut sebagai pewawancara dan ada juga yang disebut sebagai narasumber. Contoh, seorang guru ingin mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan selama libur belajar di sekolah atau selama belajar dari rumah. Nah, seorang guru tersebut harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa tersebut. Nah, di sini ada gambar mu'alimah dengan siswa ya. Nah, mu'alimah yang akan bertanya kepada siswa, maka mu'alimah disebut pewawancara atau orang yang mencari informasi atau disebut juga si penanya. Sedangkan siswa yang memberikan informasi atau yang menjawab pertanyaan mu'alimah tadi disebut narasumber. Gimana? Paham ya anak-anak mu'alimah? Nah, tujuan wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Kemudian, sikap yang harus kita lakukan saat wawancara yang pertama, sopan santun dan ramah. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang jelas, yang mudah dipahami oleh narasumber. Yang ketiga, memberikan pertanyaan dimulai dari yang lebih mudah terlebih dahulu. Selanjutnya, apa yang perlu dipersiapkan saat melakukan wawancara? Yang harus kita persiapkan yang pertama, membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara, seperti buku, pena, ataupun handphone jika dibutuhkan untuk membuat rekaman suara ataupun rekaman video, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan topik atau tema yang akan dibicarakan. Contoh, kita ingin mencari informasi bagaimana cara merawat hewan ataupun tumbuhan. Nah, kita harus mengetahui siapa yang menjadi narasumber yang lebih mengetahui bagaimana cara perawatan hewan dan tumbuhan dengan baik. Seharusnya menentukan topik ini atau tema ini yang pertama ya. Jadi, secara sederhana yang perlu dipersiapkan untuk melakukan wawancara yaitu 1. Menentukan topik dan narasumber. Kedua, mempersiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga, mempersiapkan alat tulis atau rekaman. Sebelum kita melakukan wawancara, tentunya kita harus bisa membuat kalimat tanya. Kalimat tanya yaitu kalimat yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Pada akhir kalimat tanya selalu ditandai dengan tanda tanya. Simbolnya seperti ini ya. Berikut kata tanya yang sering digunakan yaitu ada kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa, dan berapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contoh, siapa yang mengajarimu belajar di rumah? Nah, jangan lupa tanda tanyanya. Misalnya, yang mengajariku belajar di rumah adalah orang tua. Yang kedua, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda ataupun perbuatan. Contoh, apakah itu? Jangan lupa tanda tanyanya. Jawabannya itu adalah Al-Quran. Contoh menanyakan perbuatan, apa yang sedang dia lakukan? Tanda tanya. Jawabannya, dia sedang menyapu.
Kata tanya yang ketiga yaitu di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana dia menyapu? Nah, jawabannya dia menyapu di kelas. Yang keempat, kata tanya kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dengan kata tanya kapan bisa dijawab dengan hari, kemudian tanggal, bulan, tahun, ataupun jam. Jadi tergantung pertanyaannya ya. Contoh, kapan dia menyapu? Nah, jawabannya dia menyapu pada saat pulang sekolah. Contoh lain, kapan anak-anak kelas 3B belajar matematika? Nah, jawabannya anak kelas 3B belajar matematika pada hari Senin. Nah, hari Senin itu menunjukkan bahwa waktunya itu pada hari Senin. Kata tanya yang kelima, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Contoh, bagaimana cara membuat agar-agar? Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana, ini biasanya dijawab dengan langkah-langkah pembuatan agar-agar dari mulai awal sampai akhir. Contoh lain bisa menanyakan kabar ataupun keadaan perasaan kita. Misalnya, bagaimana perasaanmu saat mendapatkan nilai 100? Tentunya keadaan perasaan kita itu sangat bahagia ya. Selanjutnya, kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau harga. Contoh, berapa harga tas ini? Jawabannya misalnya harga tas ini yaitu Rp150.000. Nah, ini jawabannya untuk harga. Contoh lain, berapa hasil dari 3 kali 3? Jawabannya sama dengan 9. Nah, 9 ini menunjukkan jumlahnya. 3 kali 3 berjumlah 9. Dan yang ketujuh, kata tanya mengapa. Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Biasanya kata tanya mengapa ini jawabannya diawali dengan kata karena. Contoh, mengapa kamu datang terlambat? Misalnya jawabannya, karena saya lambat bangun. Nah, jawaban karena saya terlambat bangun tidur itu menunjukkan alasannya ya. Jadi, kata tanya ini ada 7 ya. Nah, kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ketika kita membuat kalimat tanya, di akhir kalimat ditandai dengan tanda tanya atau simbolnya seperti ini. Oke, anak-anak Mu'allimah, hari ini kita belajar cara membuat kalimat tanya. Nah, sebelum membuat kalimat tanya, kita sudah mengetahui ada 7 macam kata tanya. Ada siapa, apa, di mana, berapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, tadi Mu'allimah juga sudah menjelaskan fungsi dari atau kegunaan dari masing-masing kata tanya berikut ini. Ada siapa, itu kegunaannya untuk apa ya? Sudah Mu'allimah jelaskan. Nah, hari ini kita akan membuat atau menulis kalimat tanya. Bagaimana cara menulis kalimat tanya? Nah, perhatikan ya. Nah, sekarang kita coba membuat kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya, yang
Selanjutnya, cara membuat kalimat tanya pada gambar yang kita amati. Masih ingatkah kalian bagaimana kisah semut dan burung merpati? Untuk membuat kalimat tanya pada gambar yang kita amati, yang pertama kita harus amati dulu gambarnya. Kemudian kita ingat macam-macam kata tanya yang sudah kita pelajari itu ada 7 ya. Sekarang yuk kita coba membuat kalimat tanya dengan 6 kata tanya berikut ini. Catat ya, kita harus membuat kalimat tanya sebanyak 7. Sekarang yuk kita amati gambar berikut ini. Nomor 1, kita harus membuat kalimat tanya dengan kata tanya siapa. Dengan kata tanya siapa, apa yang bisa kita buat pertanyaannya dari gambar? Karena kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang ataupun nama, maka kita bisa membuat kalimat tanyanya seperti ini. Siapakah yang jatuh ke dalam sungai? Ingat ya, untuk membuat kalimat tanya, kita dahulukan dulu kata tanya siapanya. Boleh dikasih imbuhan kah, jadi siapakah. Kemudian pada akhir kalimat, kita kasih tanda tanya. Jawabannya yang jatuh ke dalam sungai adalah semut. Yang kedua, dengan kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Jadi, apa yang bisa kita buat kalimatnya dari gambar? Misalnya, mengapa semut bisa jatuh ke dalam sungai? Jawabannya karena semut berjalan kurang hati-hati. Yang ketiga, dengan menggunakan kata tanya di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadiannya ya. Contoh kalimatnya, di manakah semut terjatuh? Jawabannya, semut terjatuh di pinggir sungai. Yang keempat, menggunakan kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Maksudnya, kapan waktu kejadiannya itu terjadi ya. Contoh kalimat yang bisa kita buat yaitu, kapankah semut jatuh ke dalam sungai? Jawabannya, semut jatuh ke dalam sungai di waktu pagi hari. Yang kelima, dengan menggunakan kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda ataupun perbuatan. Kita amati dulu gambarnya, kemudian kita ingat-ingat ceritanya ya. Kira-kira apa contoh kalimatnya? Contohnya, apa yang dilakukan burung merpati untuk membantu semut naik ke darat? Kira-kira apa jawabannya? Nah, jawabannya burung merpati membantu semut naik ke darat dengan menjatuhkan daun di dekat semut. Jadi, benda yang dijatuhkan merpati adalah daun dan perbuatannya apa? Perbuatannya dia telah membantu seekor semut. Yang keenam, dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Kita perhatikan gambar berikut ini, kemudian kita ingat-ingat ceritanya. Kalimat yang bisa kita buat, bagaimana cara yang dilakukan oleh si semut agar si pemburu tidak berhasil menembak merpati? Cara yang dilakukan si semut kepada si pemburu yaitu dengan menggigit kaki si pemburu tersebut. Tugasnya, buatlah daftar pertanyaan atau membuat kalimat tanya untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembanganmu dari mulai bayi hingga sekarang.
Nah, untuk hari ini atau tema hari ini kita hanya membuat kalimat tanya terlebih dahulu ya. Ingat, pedomannya ada 7 kata tanya. Silahkan dikerjakan. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Mu'allimah semakin rajin belajarnya di rumah. Nah, kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.